Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sudah mulai masuk ke tema 2, yaitu udara bersih. Lalu apa yang akan kita pelajari di tema 2 ini? Kita akan belajar 2 hal pada kali ini. Yang pertama yaitu mencari informasi dari suatu teks, lalu kita jadikan ke dalam peta pikiran. Yang kedua, kita akan belajar tentang alat pernafasan pada hewan. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kita akan mencari informasi penting lalu menyajikannya dalam sebuah peta pikiran. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama yaitu dengan cara membaca keseluruhan isi teks. Kita baca dengan teliti, kita baca dengan cermat, lalu setelah kita baca, kita membuat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan dari teks tadi yang jawabannya sudah ada dalam teks. Lalu gimana coba cara membuat pertanyaan? Anak-anak tentu masih ingat dengan kalimat tanya atau dengan kata tanya. Untuk membuat kalimat tanya, kita gunakan kata tanya yang biasanya dikenal dengan 5W 1H itu kalau dalam bahasa Inggris. Apa itu 5W 1H? Yang pertama, W yang pertama yaitu what. What itu apa? Kita gunakan kata apa. Yang kedua, where. Kita gunakan where artinya di mana. Kita gunakan di mana. Yang ketiga, why. Why itu mengapa. Mengapa digunakan untuk membuat kalimat tanya. Yang keempat, when. Artinya kapan. Yang kelima, why. Yaitu mengapa. Dan yang terakhir adalah how. How itu bagaimana. Dari 6 kata tanya tadi kita bisa membuat sebuah kalimat. Dari kalimat tadi kita bisa menentukan peta pikiran dari sebuah teks. Untuk lebih mudahnya, anak-anak bisa memahami contoh berikut ini. Simak baik-baik ya. Pencemaran udara. Dedi dan teman-teman pergi ke sekolah bersama-sama. Kebetulan jarak antara rumah mereka dan sekolah tidak begitu jauh. Meskipun demikian, mereka harus melewati jalan raya. Sepanjang perjalanan di jalan raya, mereka berjalan di atas trotoar. Banyak kendaraan bermotor berlalu lalang di jalan raya. Asap-asap kendaraan bermotor membuat Dedi dan teman-teman sempat beberapa kali batuk-batuk. Asap-asap dari kendaraan bermotor merupakan penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan masalah global. Sumber pencemaran udara tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi. Pencemaran udara dapat berupa debu, gas, serta beberapa gas beracun lainnya. Udara yang tercemar ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, khususnya gangguan pada pernafasan. Pencemaran udara seiring waktu akan terus meningkat apabila tidak diimbangi dengan upaya-upaya manusia yang peduli terhadap lingkungannya. Udara yang tercemar dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Apabila warga kesulitan dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mereka bisa memilih ke transportasi umum atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Semua upaya-upaya tersebut akan terasa bermanfaat apabila dilakukan dengan kepedulian dan kesadaran. Mulailah dengan kegiatan yang paling kecil, yakni menanam pohon di rumah. Menciptakan udara bersih akan membuat hidup kita senantiasa sehat. Contoh mencari informasi dari teks dan menyajikan dalam peta pikiran. Sekarang kita akan
mencari informasi teks dan menyajikan dalam peta pikiran. Caranya, dari teks pencemaran udara tadi kita bisa membuat pertanyaan. Misalkan dari paragraf pertama ada pernyataan yang pergi ke sekolah bersama-sama adalah Dedi dan teman-teman. Dari pernyataan tersebut kita bisa membuat pertanyaan, yaitu dengan kata siapa. Siapa yang pergi ke sekolah bersama-sama? Maka jawabannya yang pergi ke sekolah bersama-sama adalah Dedi dan teman-teman. Ke paragraf 2 ditemukan pernyataan Dedi dan teman-teman terbatuk-batuk karena menghirup asap kendaraan bermotor. Dari pernyataan tersebut kita bisa membuat pertanyaan, yaitu dengan kata mengapa. Maka jadinya, mengapa Dedi dan teman-teman terbatuk-batuk? Jawabannya, Dedi dan teman-teman terbatuk-batuk karena menghirup asap kendaraan bermotor. Lanjut di paragraf ketiga, ada pernyataan dalam teks, yaitu sumber pencemaran udara berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi. Dari pernyataan tersebut kita bisa membuat kalimatannya bagaimana? Ini dari kata apa? Apa saja sumber pencemaran udara? Jawabnya, sumber pencemaran udara berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi. Di paragraf keempat ada pernyataan pencemaran udara dapat dikurangi dengan meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Dari pernyataan tersebut kita bisa membuat kalimatannya dengan kata bagaimana. Lalu kalimatnya seperti ini, menjadi kalimat tanya yang utuh. Bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Jawabannya, pencemaran udara dapat dikurangi dengan meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Dari teks yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa salah satu penyebab dari pencemaran udara adalah disebabkan oleh kendaraan bermotor. Nah, tapi imbasnya tidak hanya pada manusia saja loh. Ternyata makhluk yang lain pun ikut terkena akibatnya, termasuk hewan. Pada kali ini kita juga akan mempelajari tentang organ pernafasan hewan. Simak baik-baik ya anak-anak. Media pembelajaran sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari adalah amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Sistem pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berudu, bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Sehingga katak mulai bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut.
Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut ini gambar organ pernapasan pada burung. Sistem pernapasan serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan serangga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini gambar organ pernapasan pada serangga. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut ini gambar organ pernapasan pada cacing tanah. Sistem pernapasan reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Berikut ini gambar organ pernapasan pada reptilia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang alat pernafasan pada hewan. Supaya anak-anak lebih mudah dan lebih paham, alangkah baiknya kita nyanyikan bersama lagu ini, lagu tentang alat pernafasan hewan dengan nada Balonku Ada 5. Kita nyanyikan bersama-sama yuk. Ayo kawan semua, kita
Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami dan tentunya tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi anak yang baik dimanapun berada. Mohon maaf jika Ustadzah banyak kekurangan tentunya dari awal sampai akhir. Sekian Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.